pernah ketemu Bu Risma ya? Iya, waktu kita Bu Risma belum jadi wali kota. Kalau penghargaan itu penghargaan dari Bu Risma, kader Posyandu. Kader Posyandu. Ya, kader BKB. Mendapat penghargaan dari Bu Risma karena kader teladan sudah umur 65 tahun. Waktu umur 70 juga mendapat penghargaan dari Bu Risma juga. Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Sahabat pendidikan karakter, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pegiat kemasyarakatan yang sangat luar biasa, yang sampai sekarang masih tetap berjuang untuk terlibat di dalam berbagai macam kegiatan di masyarakat, proses pendidikan. Nah, kita akan berkenalan dengan satu sosok yang ingin saya kenalkan pada teman-teman semua, yaitu dengan Ibu Anastasia. Gimana kabarnya Bu Anastasia? Baik. Baik, sehat ya. Sehat. Oke. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bu Anastasia. Panggilannya Bu Anastasia di sini ya? Iya. Oke. Teman-teman kalau lihat ini ada anjing. Tuh, anjing. Terus ini ada gajah. Tuh, ini kupingnya toh. Ini gajah. Terus ini juga anjing ya. Ini produk-produk daur ulang dari, kalau di sini Anas Collection. Nah, ini jadi ini produk-produk kreatifnya Ibu Anas ini. Nah, Bu Anas, saya mau tanya, ini Bu Anas buat sendiri ya? Iya. Buat sendiri. Buat Sudah sendiri. lama membuat ini Bu Anas? Sudah. Berapa lama? Kalau mulai dari kita belajar itu tahun 2010. 2010. 2010. Terus sampai sekarang karena kita banyak pekerjaan, jadi tidak bisa melanjutkan. Setelah pandemi kita baru menyelesaikan lagi membuat karya-karya untuk daur ulang dari bungkus kopi ini. Oh gitu. Dulu yang ngajarin ini siapa Bu Anas? Dari UKM, dulu waktu kita peduli sampah di UNESA Kampus C, waktu itu ada Bu Risma juga kok. Oh gitu. Tahun 2010 kalau tidak salah itu di UNESA. Nah, sekarang karena tidak ada yang menjalankan, kita menjalankan karena ada program sekarang untuk mengurangi limbah sampah. Jadi sampah-sampah itu untuk plastik-plastiknya dibikin daur ulang supaya bisa berproduksi dan bisa dijual di masyarakat. Oh, oke. Loh, tadi Bu Anas bilang pernah ketemu Bu Risma ya? Iya, waktu Bu Risma belum jadi wali kota. Waktu itu sudah lama sekali kita ada program sampah pertama kali. Ada cara pemilahan sampah, cara memilah sampah kering dan sampah basah itu sebelum Bu Risma menjadi wali kota. Oh, jadi sebelum Bu Risma jadi wali kota, Bu Anas sudah terlibat ya, iya, dan Bu Risma mengawali produk-produk daur ya, ulang. dari teman-teman UKM juga. Teman-teman UKM juga. Banyak UKM yang bisa itu. Dengar-dengar waktu itu Bu Anas dapat penghargaan atau apa itu? Bisa cerita Bu Anas? Kalau penghargaan itu penghargaan dari Bu Risma itu kader Posyandu. Kader Posyandu. Ya, kader BKB. Terus waktu PKK, Satuan Gerak PKK mendapat penghargaan dari Bu Risma karena kader teladan sudah umur 65 tahun. Mendapat penghargaan itu. Terus waktu umur 70 juga mendapat penghargaan dari Bu Risma juga. Jadi Bu Anas ini umur 70 dapat penghargaan dari Bu Risma? Iya. Itu apa sebagai piagam? Iya. Sebagai kader KB juga kader kesehatan. Kader KB dan kesehatan. Ya, kader kesehatan. Terus sekarang ini kok bisa jadi terlibat di UMKM ini, gimana ceritanya nih Bu Anas? Kita terlibat di UKM itu karena tahu untuk daur ulang itu banyak yang tidak bisa membuatnya. Sebetulnya banyak yang bisa, tapi cuma untuk bikin tempat-tempat tisu yang biasa-biasa saja. Terus tas-tas itu juga, tasnya juga ada contohnya sebetulnya. Itu ada tas-tas itu. Nah, ini saya lihatnya itu dari teman, dikirim dari teman. Cuma gambar-gambar saja dan kita tuh nanti membuat kreasi sendiri. Oh, ini ada tasnya nih, coba sini. Iya. Ini Di atas tasnya juga ada. Oke. Ini
Bu Anas sendiri yang buat? Iya. Oh, keren ya ini ya. Oh, tas, ada kembangnya, Ada bunganya. bunganya. Oke. Kalau buat tas ini berapa lama Bu Anas? Itu kalau sudah dilempiti semua ya 1 hari, 2 hari sudah Oh, jadi. jadi kalau sudah dilempit itu ininya udah dilipat-lipat ya. Ya, Sudah dilipat-lipat, pasangnya 1 hari jadi. Ini berapa dijual? 50.000. 50.000. Ayo siapa yang mau beli boleh nanti tulis di sini pesan ya. Dipesan di Bu Anas Collection tuh. Kalau ini gajah ya? Iya. Gajah ini lebih sulit kayaknya ya Bu Anas ya? Iya. Kalau itu saya suruh ngajarin nggak bisa, soalnya itu kreatif sendiri. Oh, kreatif sendiri bikin gajah. Ini kayaknya lebih mahal ya gajahnya Bu Anas? Karena sulit ya? Iya, sulit. Yang sulit itu membikinnya. Kalau barang-barangnya memangnya mudah cari, tapi caranya mengerjakannya ini yang sulit. Sulit. Menghargai kesulitan ya, kesulitan, kreativitas ya. iya, Jadi itu. ini kalau saya bikin ini setahun juga nggak jadi ya teman-teman ya. Jadi kita menghargai kreativitas orang. Nanti siapa yang mau pesan di Bu Anas Collection tinggal nulis saja di komen ya. Nanti biar saya sampaikan pada Bu Anas untuk pesan. Nah, Bu Anas itu bisa kreatif itu dulu waktu muda memang sudah kreatif. Memang suka untuk kreatif, suka untuk bikin seperti itu, bikin tas. Dulu juga bisa merenda, juga bisa nyongket, juga Merenda, bordir. Iya, bordir banyak pesanan waktu masih muda kita bordir. Oh, Tapi jadi setelah tua kita nggak bisa bordir. Ya sudah agak sulit untuk bordirnya. Jadi buat pendidikan karakter Bu Anas ini ya waktu masih mudanya membuka kursus ya Bu Anas ya. Iya, Kursus buka bordir mesin, ngelatih bordir yang masih manual. Dan sekarang itu sudah jarang sekali yang bisa bordir secara manual halus karena semuanya sudah digantikan pakai komputer ya sekarang sehingga bordir yang manual itu sudah tidak banyak, tetapi ya masih ada beberapa orang yang melaksanakan. Nah, selain di UMKM, Bu Anas apa aja kegiatannya Bu Anas? Kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan Kemasyarakatan coba apa? ya sebagai kader KSH. KSH itu apa? Kader Surabaya hebat. Oh, Yang ada cuma adanya di Surabaya saja. oh kader KSH, kader Surabaya hebat. Hebat. Terus kader IMP. Kader IMP itu kader institusi masyarakat perkotaan. Institusi Masyarakat Perkotaan IMP. Di bawah naungan dari BKKBN sekarang yang menjadi nama DP3A. Ya, Di bawah naungan BKKBN. naungan BKKBN sekarang Ya. DP3A. Kelompok kader IMP itu mencari aseptor baru. Oh, itu Ibu-ibu yang program baru KB. melahirkan, masih muda melahirkan untuk mengikuti KB. Untuk ini ya meredam pertambahan jumlah penduduk ya Bu Anas. Iya. Dengan Sekarang KB itu. memangnya untuk mencari aseptor baru, KB baru itu sulit. Soalnya anak-anak sekarang itu sudah pintar-pintar semua. Jadi tidak usah kita datangi untuk ber-KB, dia sudah ikut KB sendiri. Oh, oke. Dia putra 2 gitu sudah ikut KB sendiri, 2 atau 3. Karena apa? Karena merasa sekarang pendidikan itu mahal harganya. Jadi kalau nanti banyak putra itu pendidikannya yang sulit. Sulit gitu Kalau ya. ngasih makan saja bisa saja, tapi untuk pendidikan selanjutnya itu agak kesulitan karena biaya pendidikan mahal. Oke. Kalau nggak salah Bu Anas kan pernah cerita ya, dulu terlibat di Posyandu, Ya, terus posyandu. nimbang-nimbang balita ya, Iya, penimbangan balita. iya. Terus bisa cerita dulu mendirikan PAUD ya dengan teman-teman. Posyandu. Posyandu. Mendirikan posyandu. Kalau PAUD memangnya dulu awal-awalnya dari Bu Wali itu tahun berapa ya, tahun 2011 kalau tidak salah itu kita mendirikan PAUD di per RW dari Bu Wali waktu itu Bu Diah Katarina harus tiap-tiap RW harus ada PAUD-nya. Jadi kita babat alas waktu itu untuk guru-gurunya tidak harus sarjana atau S1 PAUD itu enggak, lulusan SD sama lulusan SMA bisa, tapi harus melanjutkan sekolah lagi sampai ke SMA, paling rendah SMA. Paling rendah SMA. Kalau sekarang guru PAUD kalau tidak pendidikan dari PAUD
tidak bisa S1 PAUD harusnya. S1 PAUD. Jadi dulu Bu Anas itu mendirikan bersama masyarakat di sini ya. Ya, PAUD bersama ibu-ibu RW di sini, sama ibu-ibu RT juga, pokoknya yang sewilayah RW 12. Muridnya juga sewilayah RW 12 yang tidak mampu. Oke, jadi PAUD di RW itu untuk anak-anak PAUD di RW sini, RW 12 yang tidak mampu. Tidak menutup kemungkinan dari RW lain juga bisa. Juga bisa ikut. Bisa ikut yang berdekatan. Nah, itu kan dulu kayak Bu Anas, yang guru-guru lain kan nggak dilatih ya untuk jadi guru PAUD ya? Enggak dilatih. Karena kita dulu kan sudah, kalau saya lulusan SPG memangnya. Oh, Bu Anas lulusan SPG. Lulusan SPG, jadi bisa masuk. Kalau yang lain itu ya harus belajar dan mengikuti program pendidikan yang atau pelatihan misalnya SD harus ke SMP. Oh, persamaan, ujian persamaan. Ya, ujian persamaan. Sekolah apa itu kemarin itu yang ya sekolah persamaan, jadi kejar paket, bukan? Iya, kejar paket. Kejar paket A, B, C itu dulu. Itu ada. Jadi yang lulusan dari SD itu harus sekolah SMP sampai SMA, paling rendah dulu SMA. Tapi sekarang harus S1. PG PAUD S1. S1. Ya. S1 jadi itu tahun 2011-an ya, berarti yang mulai PAUD di RW ya. 11 ya. Itu berapa lama Bu Anas ikut bantu mengajar di PAUD? Sampai kapan ya? Sampai kita umur dari PAUD tidak bisa menjadi guru PAUD itu berapa tahun, kita juga sudah lama di sekolah. 2013 sepertinya. Karena ada aturan-aturan kalau ngajar PAUD nggak boleh mak-mak kayak Bu Anas. Ya nggak boleh mak-mak. Yang mak-mak itu harusnya sudah pensiun. Sudah pensiun, yang 60 ke atas itu harusnya sudah pensiun. Saya masuk PAUD pun sudah 60, harusnya juga sudah pensiun. Tapi waktu itu masih ada pendirian PAUD, jadi kita masih dimasukkan. Jadi Bu Anas ini umur 60 tahun bantu pendirian PAUD di RW ya. Dan masih ngajar juga. Iya, masih ngajar. Sebenarnya kalau ibu-ibu yang 60 tahun itu sebenarnya masih bisa ngajar PAUD nggak sih? Kalau yang kreatif ya masih bisa ngajar. Masih bisa ya. Tapi ada juga yang sepertinya sudah capek gitu. Jadi harus ganti yang baru ya. Ganti yang baru. Sahabat pendidikan karakter, Bu Anas ini ya orang yang sangat menginspirasi. Bayangkan, sekarang usianya berapa Bu Anas? 75 tahun. 75 tahun dan masih membuat tas daur ulang. Tas daur ulang. Untuk kegiatan biar enggak pikun. Ya, untuk kegiatan biar enggak pikun. Dan Bu Anas ini punya channel loh ya. Punya channel. Ini jualannya di mana saja Bu Anas? Jualannya ya selain di UKM, di basar-basar, di pameran-pameran itu, terus dititipkan juga di hotel. Oh, jadi ini sudah ada galerinya di hotel-hotel? Di hotel-hotel juga ada galerinya. Oh, di hotel mana saja Bu Anas? Kantor gubernur juga ada, di Dharma Wanita, kantor gubernur, di Pasar Mini kantor gubernur. Oh, di Pasar Mini kantor gubernur, di hotel-hotel. Hotelnya di mana saja? Hotelnya dulu pernah di Hotel Croft. Hotel Croft. Terus Hotel Maguan. Baru itu yang hotel yang lain saya belum bisa memasuki karena produknya tidak ada. Oh, karena pernah memang tutip di Abimat Kendang Sari juga. Juga ada yang laku juga. Nah, UMKM terus kreativitas ini kan sebenarnya butuh kesabaran ya Bu Anas ya. Iya. Buat gini kan kalau nggak tekun nggak bisa ya. Iya, harus sabar memangnya. Nah, Bu Anas kalau melihat anak-anak muda sekarang itu pernah ngelatih anak-anak muda buat beginian? Belum. Soalnya tidak ada yang minat. Tidak ada yang minat. Anak muda minatnya lain. Minatnya lain. Anak-anak zaman sekarang itu kalau suruh gini nggak telaten. Tidak telaten. Jadi lebih baik beli daripada buat.
padahal buat menghasilkan ya sesuatu Iya. ya Bu Anas ya. Tapi ya sahabat pendidikan karakternya anak-anak milenial suruh bikin gini tidak telaten, tidak sabar, dan mungkin pikiran praktis ngapain bikin gini-ginian ya. Padahal ini membantu supaya dunia kita itu tidak banyak sampah plastik ya. Dan masa anak-anak muda nggak malu sama Bu Anas nih, sudah 75 tahun tapi dia tetap mau berjuang mengumpulkan nih plastik-plastik ini yang kalau nggak hati-hati bisa jadi sampah, ini diubah menjadi berkah ya. Jadi ya sampah menjadi berkah meskipun harganya nggak begitu mahal ya Bu Anas ya. Ini berapa? 50.000? 70.000. Oh, ini juga tetapi usaha kecil ya untuk menyelamatkan dunia kita supaya nggak banyak polusi, nggak banyak limbah sampah plastik, itu semestinya patut diapresiasi. Kita sangat bangga dengan kehadiran Bu Anas yang menginspirasi kita pada hari ini. Oke, sahabat pendidikan karakter, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya sulit ngomongnya itu. Ini gajah ya teman-teman. Seperti ini. Tidak mudah membuatnya. Harus kreasi sendiri. Harus kreasi sendiri. Nah, yang seperti ini semua aja bisa. Ini semua bisa ya. Yang kotak, kotak. Dan ini teman-teman ya, saya mau kasih tahu. Ini adalah hasil karya seorang ibu yang sangat mencintai keluarganya. Ibu Anas ini adalah ibu saya. Ibu yang membesarkan saya, yang sampai sekarang tetap kreatif, tetap berjuang di usia senjanya untuk tetap bisa kreatif dan bertahan dalam hidup. Saya sangat salut dan setiap kali ingat gajah ini, ingat perjuangan orang tua saya, ingat bagaimana orang tua saya, ayah ibu saya mendidik saya, membesarkan saya sehingga menjadi orang yang bisa berbagi juga pada teman-teman yang lain. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, hargai semua jerih payah siapapun, terutama orang tua kita. Orang tua kita adalah harta yang sangat berharga bagi kita, dan kita betapapun nggak akan pernah bisa membalas utang kita kepada orang tua kita. Terima kasih ya Mia, udah cerita. Terima kasih. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.